الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعني وإياكم في هذا البيت ألا وهو بيت من بيوت الله وهو المسجد جامع الحسنى جعلنا الله وإياكم من عباده المحسنين والمحسنات ومن المصلحين والمصلحات والصالحين والصالحات والسالمين والسالمات في ديننا ودنيانا وأخرانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة وأهل الحل والعقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور قلبي بالعلم اللدني والكسب اللهم إني قد استودعتك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك ومحبوبين له في عافية أما بعد حضرة المحترمين والmukarramin para alim ulama para asatidzah dewan guru para sesepuh ayahanda dan ibunda semoga dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Jami Al-Husna dan seluruh para donaturnya, para penyumbangnya dan semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan ini Masjid Jami Al-Husna dengan ibadah dan dengan menghadiri majelis-majelis ta'limnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas mereka semua dengan ganjaran surganya dan juga dibalas oleh Allah dengan dianugerahi rezeki yang berlimpah ruah halal serta barakah.
barokah. Dan yang paling terutama lagi tentunya jamaah salat maghrib, jamaah salat isya, jamaah majlisul ilmi wat ta'limi wat dzikri. Semoga dengan kehadiran kita di majlis ta'lim ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, cita-cita kita, niat-niat baik kita, serta keinginan-keinginan kita yang tentunya hajat kita yang paling terbesar, kita dihidupkan oleh Allah di dunia dalam keadaan bahagia, sukses selalu, beruntung dan juga selamat di dunia, selamat di alam barzakh dari siksaan kubur, dan juga selamat di akhirat kelak dari siksaan api nerakanya, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya bersama manusia yang paling bertakwa. Beliaulah kanjeng Nabi besar Muhammad salawatullah wa salamuhu alaih bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyatin amin ya rabbal Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis ta'lim di Masjid Jami' Al-Husna rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah wa syarhihi wa hasyiyatih, yang mana kita masih membahas tentang bid'ah yang kedua. Setelah bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib adanya, yang kedua adalah bid'ah dolalah atau bid'ah muharramah, bid'ah sesat, bid'ah yang diharamkan. Contoh selanjutnya bid'ah muharramah adalah tayakkunu annal Qur'an huwal makhluk, meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, diciptakan oleh Allah. Maka ini termasuk bid'ah muharramah. Tidak boleh kita mengatakan Al-Qur'an sebagai makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, firmannya Allah. Firmannya Allah berarti di dalam sifat wajibnya Allah, Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayah sama' basar qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Mutakallim, Allah mutakallim, Allah itu maha berbicara, maha berfirman. Jadi itu sifatnya Allah. Allah maha melihat, basir, sama Allah maha mendengar. Allah maha berfirman, berbicara, itu sifatnya Allah. Jadi jangan dikatakan makhluk. Jadi itu sifatnya Allah. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena pejabat saat itu zalim, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh oleh pemerintah zalim tersebut mengatakan Al-Quran itu makhluk, diciptakan Allah. Tidak mau Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau pun akhirnya dipenjara. Luar biasa pengorbanannya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Al-Quran adalah sifatnya Allah. Allah mutakallim, itu firmannya Allah. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau radhiyallahu ta'ala anhu pandai. Beliau tidak dihukum
Kenapa? Tak kala ditanya, katakan Al-Quran itu makhluk. Oh, Al-Quran ini iya makhluk. Wah, maksudnya Imam Syafi'i itu namanya tauriyah. Sepertinya ucapannya dusta, tapi yang dimaksud adalah beda. Jadi beliau itu yang dimaksud Al-Quran cetakan ini. Ya kalau kertasnya ini, ditulisnya ini, ya ini makhluk diciptakan. Siapa yang ciptakan? Manusia. Kertas yang nyiptain siapa? Manusia. Tintanya yang nyiptain siapa? Manusia. Tapi kalau asli Al-Quran merupakan firman Allah, yang mana firman Allah tersebut tetap masih dalam sifat wajibnya Allah, mukhalafatuhu lil hawadithi. Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, ciptaannya, sehingga Allah pun berbicara. Ya, Allah berbicara. Allah Ta'ala berfirman. Naam, Allah Ta'ala berfirman, tetapi beda dengan makhluknya. Kalau kita hamba-hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, kita mau berbicara perlu adanya dua bibir, perlu adanya lisan, lidah, perlu adanya mungkin juga gigi, perlu adanya apa lagi? Suara. Ya kalau tidak ada suara, ya tidak ada suara, bagaimana mau didengar suara ucapannya? Kemudian kalau kita berbicara perlu adanya huruf. Kita perlu huruf A, Ba, Ta atau A, B, C, D. Tapi Allah berbeda dengan seluruh makhluknya. Jadi Allah tidak perlu mulut, lidah, gigi, termasuk huruf. Jadi Allah berbeda. Karena Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Arabi, orang Arab, makanya sehingga Al-Quran tersebut berbahasa Arab. Tapi di nabi yang lain yang bukan Arabi, bukan orang Arab, bahasanya beda. Tapi Allah sendiri berbicara berbeda dengan makhluknya, tanpa huruf, tanpa adanya perlunya suara dan lain sebagainya. Jadi beda sekali. Nah, jadi orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia adalah mubtadi, maka dia adalah ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah yang haram, berdosa, sesat itu orang. Kemudian bid'ah dolalah yang sesat juga adalah qaulus salama lil kuffar, menyampaikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang beragama selain agama Islam. Haram. Ini perbuatan bid'ah dolalah. Walaupun ada segelintir ulama, cuma kita ngikutin kebanyakan para ulama. Semua ulama, jumhur ulama kebanyakan mengatakan haram, tidak boleh kita mengatakan kepada, mohon maaf, kepada orang yang Nasrani dengan kalimat-kalimat seperti itu. Sudah tahu ya kalimatnya, sudah jelas. Biasanya tanggal 25 Desember. Nah, itu biasanya. Banyak sebagian orang-orang, nah, kalau seperti kita jangan. Pejabat aja kalau bisa ya jangan. Kok malah kita yang dihina. Mereka saja mau ngucapin apa enggak, kita tenang-tenang aja, tapi kok kita malah disuruh ngucapin. Bahkan bukan hanya ucapan saja. Karyawan-karyawan muslimin, muslimat yang kerja di pabrik mereka, yang kerja di toko mereka, suruh memakai pakaian apa itu? Yaitu pakaian apa itu? Itu
pakaian orang-orang mereka, pakaian orang-orang kafir. Tak boleh. Ini apa ini? Inna tashabbuha man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Bahaya ini. Kalau dia menyerupai orang kafir, khawatir, bahaya. Maka nanti khawatir digolongkan, dikumpulkan dengan mereka nanti di akhirat. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi kita jangan ikut-ikutan seperti mereka yang gampang sekali mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Apalagi sampai datang ke rumah mereka, mengharapkan angpau, makan-makan, ngucapin selamat. Ya Allah. Jangan, itu bukan toleransi, namanya itu keblinger itu. Toleransi yang kebablasan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk juga apalagi sampai ke gereja. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada maulidan di gereja, kurang ajar itu, bahaya itu. Orang-orang seperti ini khawatir. Itu melecehkan Al-Quran, ada azan di gereja. Jadi dicampur aduk. Astagfirullahaladzim. Padahal di dalam surat Al-Kafirun sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan asal usulnya sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun karena orang-orang kafir tersebut menginginkan Nabi Muhammad dan umat Islam kalau bisa waktu ibadahnya mereka datang ke gereja. Jadi saring saring toleransi istilahnya. Kemudian mereka pun nanti tatkala umat Islam melakukan ibadah, mereka pun juga datang. Oh, mana bisa? Makanya Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir tersebut, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga kalian tidak perlu menyembah apa yang saya sembah. Akhir ayat surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi kalau sudah menyangkut masalah akidah, masalah perayaan dalam agama masing-masing, ada almarhum Mbah Kiai Hashim Asy'ari, beliau mengucapkan kalimat selamat kepada orang kafir. Tidak ada. Ada zaman dulu Banser yang jaga sesuatu itu, tidak ada. Nah, inilah yang perlu diperbaiki dari saudara-saudara kita yang mungkin belum tahu, belum mengerti tentang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, apalagi sampai mendekati kekafiran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian yang selanjutnya, bid'ah dolalah adalah yatazawwad aktsar min arba' niswah. Nah, ini dia. Mengawini lebih dari 4 istri. Nikah lebih dari 4 istri. Terjadi, enggak usah jauh-jauh di luar negeri. Kalau di luar negeri itu ada siapa namanya itu? Sampai lebih dari 100. Anaknya 200 lebih. Berarti per orang mungkin 22 kali itu. 100 lebih. Di Indonesia, Pontianak 9. Di Madura berapa itu? Ada juga. Kok bisa ya? Padahal di Madura ya tempatnya ya Jawa, Madura kan tempatnya ulama ya. Tempatnya ulama, tapi ya itulah, kalau sudah pejabatnya senang dengan uang, ya repot dah. Pabrik miras di mana? Di Lawang.
Jawa Timur. Saya pernah ngelihat dikasih tahu itu. Oh, ngokos terus itu kayaknya setiap hari. Pabrik miras, apalagi sekarang nih yang lagi heboh ini. Nah, nasallallahu alaihi. Semoga Allah beri hidayah pada kita dan mereka ini pejabat kita. Masa mau dilegalkan miras? Papua tidak setuju juga. Orang kafirnya tidak setuju. Berapa polisi menembak tentara gara-gara miras, minuman keras, mabuk, Nah ini, na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang beristri 4 itu halal, dan hendaknya wajib dia harus adil. Itu pun kalau mampu dia, ya. Kalau mampu 2 silakan, mampu 3, mampu 4, tidak mampu ya 1. Udah 1 dia tidak habis-habis. Nah, tetapi yang lebih dari 4, nah ini kelewatan. Maka itu yang kelima zina. Yang keenam zina. Yang di Jakarta itu juga berapa itu? 8 yang di Jakarta. Itu yang diketahui. Yang tidak diketahui Allahu a'lam. Nah itu yang subhanallah di Indonesia aja ada. Orang Islam lagi. Padahal batasnya cuma 4. Jadi kalau sudah 5 itu zina. Kecuali dicerai. Cerai 1, nikah lagi, cerai 1. Ya, atau mau sampai berapa ya tetap aja sah seperti itu. Nah, siapa yang nikahnya banyak dari ulama bahkan waliullah? Nah, cucunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib walad Sayyidatuna Fatimatiz Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kakaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, nikahnya banyak. Itu dalam riwayat ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan sampai 90-an. Nah, tapi sampean jangan bersuudzon, itu waliullah itu. Nah, itu pun dikatakan kenapa beliau seperti itu. Karena itu bukan permintaan beliau. Jadi orang tuanya yang datang itu ngemis-ngemis. Ya Sayyidina Hasan, nikahi putri saya walaupun cuma semalam aja. Semalam toh. Jadi karena cintanya kepada cucunya Rasul, ya pengen juga barokah, semoga hamil dengan pertemuan 1 malam. Nah, jadi Sayyidina Hasan luar biasa. Jadi beliau idkhalus surur, menggembirakan hatinya mereka. Nah, jadi itu lain sudah itu ya. Nah, orang datang sendiri, kalau kita siapa yang mau minta seperti itu? Orang ogah, sudah punya istri, jangan. Mau cari yang masih jejaka, yang masih muda, yang kalau Sayyidina Hasan karena memang pengen barokahnya, pengen sampai ridho Sayyidina Hasan kepada orang tua, wah luar biasa. Pada orang tua yang menikahkan putrinya, wah ini ridhonya Sayyidina Hasan ini luar biasa. Bisa jadi itu ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah kepada orang tua tersebut, kepada anak tersebut, sehingga dia bisa menjadi orang-orang yang muhibbin, pecinta ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada hal yang baik di situ. Nah, kemudian jadi lebih dari 4 itu haram. Batasnya cuma 4. Terus kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikahnya dikisahkan sampai 9, beliau meninggalkan 9 istri. Nah, bagaimana itu Ustaz? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususiyah, itu khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi ada perbuatan yang hanya dibolehkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibolehkan untuk umatnya. Nah, seperti ini, lebih dari 4 itu khususiyah namanya, khususiyah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah dolalah yang selanjutnya adalah nikahu ghairu dinil Islam. Jadi menikah dengan agama non muslim, dengan wanita yang non muslim. Nah, ini tidak boleh.
jadinya zina nanti. Jadinya zina. Kalau istri saya orang Nasrani, tapi kan ikut saya. Nah, jadi istrinya misalnya Nasrani, kemudian dia nikah, memang ada yang dibolehkan kalau itu ahlul kitab. Tapi kalau zaman sekarang ini Allah alam yang di Indonesia ini apa ahlul kitab apa enggak? Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau yang ahlul kitab, tapi sudah masuk Islam kan? Oh, kalau sudah masuk Islam jelas, tidak apa-apa. Yang intinya sebelum akad nikah masuk Islam. Nah, itu kebanyakan terjadi seperti itu. Enggak, alhamdulillah tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu sah benar. Kalau kita tahun baru kita datang ke mertua itu bagaimana? Nah, kalau bisa jangan pas tahun barunya. Iya, pas tahun barunya gitu. Jangan pas tahun barunya kalau bisa. Pas tahun baru. Tahun baru ini tahunnya umat Allahu a'lam, apa benar memang umat Nasrani atau gimana ini? Intinya tahun Masehi itu dikatakan adalah pembuatannya mulai lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Mulai lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, biasanya yang memeriahkan tahun Masehi ini ya mereka yang mempercayai Nabi Isa sebagai penutup para nabi dan rasul, yang mereka tidak mengakui bahwa sebenarnya penutup para nabi dan rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa usahakan jangan pas hari H malam itunya, ya besoknya tanggal 1 Januarinya. Itu pun dalam rangka ya berdakwah. Kita berdakwah itu diniatin terus. Setiap kita ke keluarga misalnya nikah dengan seorang wanita yang dia itu keluarganya bahkan orang tuanya rupanya beragama dengan agama yang bukan Islam, maka kita datang ke mereka itu diantaranya niatnya apa? Berdakwah. Berdakwah itu apa? Ya berdakwah itu dengan akhlak kita yang baik. Dia mencontoh ngelihat kita, menghormat. Kan kita wajib menghormati. Walaupun mohon maaf bukan hanya mertua, orang tua kita. Nauzubillah min dzalik, seandainya non muslim, orang kafir, kita wajib menghormati. Bukan berarti karena orang tua kafir, mertua kafir, akhirnya kita bengis, berakhlak buruk. Tidak demikian. Berakhlak baik kita. Justru dengan akhlak yang baik itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya banyak mereka masuk Islam bukan dengan cara kekerasan, dengan akhlaknya yang baik, sehingga mereka pun akhirnya tertarik dengan agama Islam yang super indah akhlaknya itu. Itu. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi nikah kalau sebelum akad nikah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya itu sudah muslim, sebagaimana itu yang terjadi di Indonesia. Baik yang laki muslim, yang wanita non muslim, tapi sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Biasanya seperti itu. Karena KUA tidak mau menikahkan, karena sudah tahu itu bid'ah dolalah, haram, tidak boleh. Mana ada KUA mau menikahkan? Kalau misalnya muslim dengan Nasrani, muslim dengan Yahudi, muslim dengan Buddha misalnya, mana mau KUA? Biasanya baca dulu 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya seperti itu bukan nikah, jadinya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya bid'ah yang ketiga adalah bid'ah masnunah, bid'ah yang disunnahkan. Berarti dianjurkan kita melakukan bid'ah tersebut. Kenapa? Karena akan memperoleh pahala. Karena itu kebaikan. Tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini sunnah dilakukan. Tentu tidak keluar, tentu ada dalilnya. Contoh bid'ah masnunah.
Salatut tarawih fi syahri Ramadan kamilan bil jamaah. Salat tarawih dengan berjamaah 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan. Itu bid'ah. Belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terjadinya kapan? Tatkala Khalifah Ats-Tsani Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi beliau yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Jadi kisahnya itu sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau keluar bersama Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab di malam bulan Ramadan. Kemudian mereka melewati masjid. Fa idzan nasu auza'un mutafarriqun yusalli ar-rajul li nafsihi wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salatihi ar-rahtu. Maka beliau menyaksikan bersama temannya Abdurrahman ini, menyaksikan di masjid itu orang itu ada yang sholat sendirian, sholat tarawihnya. Terus ada juga yang berjamaah. Yang ini berjamaah kelompok dengan imam ini. Yang ini berjamaah kelompok dengan imam ini. Dan ada juga yang sendiri aja sholat tarawihnya. Jadi saya kemarin melihat seperti ini ya Pak, seperti ini sih. Dan juga memang seperti itu di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat itu 2 malam atau 3 malam. Habis itu beliau sholat di rumahnya. Tidak ada sebulan penuh. Kenapa? Beliau takut nanti diwajibkan sholat tarawih. Jadi beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Itulah kasih sayang Rasulullah SAW. Yang sholat 5 waktu saja ada yang sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat, kadang kagak. Apalagi ditambah sholat tarawih. Apalagi yang 23 rakaat. Tambah berat orang. Jadi Rasulullah itu kasih sayang. Karena tahu Rasulullah itu umatnya itu males-males lah, istilahnya seperti itu. Sebagian. Kalau zaman sekarang kebanyakan jangan-jangan. Nah, jadi subhanallah, akhirnya Sayyidina Umar pun melihat kejadian seperti ini, beliau pun berkata, faqala Umar, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Aku ini berkeinginan, ngomong sama Abdurrahman ini, aku ini pengen mengumpulkan umat Islam ini di dalam satu komando, satu imam. Tidak sholatnya pencar-pencar seperti ini. Yang satu sholat sendiri-sendiri, yang satu sholat berjamaah, satunya buat jamaah lain. Istilahnya tidak bersatu. Sayyidina Umar melihat seperti itu. Maka beliau ingin, aku pengen menyatukan ini umat Islam di bawah komando imam yang hafizul Quran, yang dia membaca dari surah Al-Fatihah lanjut surat Al-Baqarah sampai 30 hari atau akhir Ramadan itu bisa khatam Al-Quran. Tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW dan tidak pernah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu adalah gagasan ide ro'yu Sayyidina Umar bin Khattab. Subhanallah. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Maka beliau pun bertekad bulat, maka beliau pun menyuruh Sayyidina Ubay bin Ka'ab, seorang hafizul Quran, untuk menjadi imam tarawih. Beliau pun mentaati perintah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi imam beliau dalam salat tarawih. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Kata Abdurrahman ini yang meriwayatkannya ini, kemudian aku suatu malam aku keluar lagi di malam Ramadan, aku keluar bersama Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin di malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, yang mana
orang-orang muslim ini mereka berjamaah bermakmum sholat tarawihnya dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab, dan menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Maka tak kala menyaksikan umat Islam bersatu, sama-sama, tidak ada lagi yang bercerai-berai, semuanya satu imam, satu komando. Maka Sayyidina Umar pun, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar di hadapan Sayyidina Abdurrahman, qala Umar, ni'mal bid'atu hadhi. Lihat kalimatnya aja, beliau menyebut bid'ah. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya perbuatan bid'ah adalah ini. Beliau mengatakan sebaik-baiknya bid'ah. Berarti tidak semua bid'ah itu buruk, sesat, haram, bisa masuk neraka. Tidak. Beliau justru mengatakan ni'mah. Ni'mah itu sebaik-baiknya kenikmatan adalah bid'ah ini. Masya Allah. Beliau yang ngomong kalimatnya seperti itu. Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah dilakukan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adalah perbuatan bid'ah ini. Salat tarawih dengan satu imam yang hafizul Quran sebulan penuh di bulan Ramadan. Subhanallah. Jadi rupanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau termasuk yang berbuat bid'ah. Jadi tidak apa-apa berbuat bid'ah, tapi berbuat bid'ah yang tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan juga dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau bisa di situ ada yang menunjang dari dalil Al-Quran maupun dalil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan Sayyidina Umar bin Khattab ini perbuatan bid'ah, tapi itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang apik tenan, atau bid'ah masnunah, bid'ah yang disunnahkan. Jelas sudah ya? Nah, seperti itu. Oke. Dia memberikan salam kepada kita, assalamualaikum. Sedangkan kita kan wajib menjawab. Gimana jawabnya? Nah, untuk mengucapkan salam kepada orang kafir, sebagian ulama mengatakan mengucapkan salam kepada orang kafir itu haram, tidak boleh. Kenapa? Karena salam ini doa yang dikhususkan untuk orang yang telah masuk ke dalam agama Islam. Kalau dia sudah masuk Islam, ya kita mengucapkan salam. Jadi kalau ada tamu, ya, non muslim, kawan kita, kawan kerja kita di kantor misalnya, dia datang berkunjung ke rumah kita, dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawabnya kata ulama, waalaikum. Waalaikum, ya, waalaikum. Dan di atasmu ya apa? Oh, ada kayu, oh, ada jendela, tanpa nyebut salamnya. Ya, cuma kita pandai-pandailah supaya dia tidak tersinggung, supaya dia tidak waalaikum, ayo masuk. Wah, tuh pakai kalimat apa? Ayo masuk. Wah, lama bro, kok tidak main-main sini. Ayo masuk. Kan jadi dia tidak terpikir lagi. Masa dia mikirin jawaban salam kita? Ya enggak. Jadi seperti itu, waalaikum gitu saja. Jadi selamat datang bro, ayo masuk, duduk, ayo makan. Wah, seperti itu. Jadi tanpa menyebut salamnya, karena salam itu waalaikumsalam atau assalamualaikum, semoga Allah memberimu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Loh, orang kafir selamat di akhirat? Mana ada orang kafir di akhirat masuk neraka kalau mati dalam keadaan ini perginya ini kemana-mana ini. Jadi maksudnya internet ini, ya. Satu lagi. Ya. Kalau doanya ini doakan
kami sehat semuanya. Nah, untuk mendoakan orang kafir agar sehat, tidak apa-apa. Bukan kita mendoakan orang kafir, tetapi orang kita meminta secara artinya begini, kita bergaul sama teman, artinya ada non muslim. Nah, di dalam pertemuan itu doa orang muslim meminta doa kepada orang kafir, doakan kami sehat semuanya. Iya. Mana ya? Nanti aja lah. Saya agak karena juga nih. Kalau kita yang mendoakan mereka, tidak apa-apa. Khususnya doa hidayah. Kita mendoakan mereka diberi hidayah, ya, diberi hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kawan saya yang Nasrani tersebut agar dia masuk ke dalam agamamu Islam yang diridhoimu ya Allah. Nah, itu bagus kita doakan seperti itu. Khususnya keluarga kita, bagus. Itu salah satu dakwah dengan cara doa. Semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Bagus. Nah, untuk masalah yang tadi ini, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita jawab. Kan ada istilah ini Pak Ustaz, adat istiadat atau tradisi. Saya perhatikan itu ada yang sesuai dengan syariat, ada yang bertentangan. Apakah termasuk bid'ah yang dolalah tadi? Yang kedua, ada istilah ulang tahun kan Pak ya? Kan bentuknya itu beda gitu. Kita memenuhi undangannya. Terus di situ ada doa bersama juga, ada sedekah, orang yang didatanginya itu ada silaturahminya juga. Apakah termasuk tasawuf tadi itu menyerupai umat lain? Nggih. Pertanyaannya dua, dijawab sekarang nih ya. Nah, jadi yang pertama masalah apa tadi? Oh, tradisi. Jadi tradisi yang terjadi di Indonesia selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma dan qiyas ulama, maka itu dibolehkan. Tradisi apa saja selama tidak bertentangan. Nah, tapi tradisi yang bertentangan, maka itu kita harus katakan itu haram, itu bid'ah dolalah, termasuk pendekar aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idrus Ramli. Beliau menyebutkan diantaranya sedekah laut itu tidak boleh, kata beliau. Itu tradisi yang harus dibuang itu. Apalagi beliau nyebut apa? Beberapa tradisi-tradisi yang di situ memang kayaknya ada kemusyrikan. Jadi seperti menyekutukan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau tradisi membeli bunga mawar naruh di kuburan, nyekar itu artinya apa? Ziarah. Ya, naruh bunga itu tidak apa-apa. Rasulullah pernah naruh pelepah kurma. Tapi kalau naruh daun-daun itu tidak pernah Rasulullah SAW. Kita orang yang naruh itu bagus. Karena apa? Karena yang namanya makhluk hidup seperti bunga, mawar, bunga apa, selama dia itu masih basah belum kering, dia itu yastaghfir lil mayyit. Dia itu minta ampun kepada Allah agar diampuni dosanya si mayit. Nah, jadi itu bagus bawa itu. Bawa kembang kembang itu bagus. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah ulang tahun. Bolehkah ulang tahun itu? Boleh. Ulang tahun tidak apa-apa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau ulang tahun. Nah, cuma kalimatnya bukan ulang tahun ya. Beliau itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa sampean ini kok berpuasa pada hari Senin?" Apa jawaban beliau? "Fihi wulidtu." Kata beliau, "Aku ini berpuasa sunnah pada hari Senin
Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan. Berarti apa? Beliau mensyukuri dirinya terlahir tepat pada hari Senin. Bahkan beliau tidak nunggu setahun pas tanggal setiap hari Senin mensyukuri nikmat dilahirkan di dunia pada hari Senin. Nah, kalau kita kelamaan setahun sekali, ya itu ya baik daripada tidak sama sekali kan seperti itu. Nah, kalau kita menentukan setiap harinya apa, kita hari Jumat terus bersyukuran atas terlahirnya kita, kan ulang tahun itu tujuannya syukuran, syukuran, mensyukuri Allah jadikan kita terlahir dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah. Kemudian alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan sampai sekarang, sampai detik ini terus diberi kesehatan jasmani serta rohani, terus dalam keadaan iman, Islam, taufik, hidayah, maunah, terus alhamdulillah selalu dianugerahi rezeki oleh Allah. Jadi di situ banyak amal soleh yang dilakukan dalam acara tersebut. Makanya ulang tahun di pondok ada guru kita. Itu yang tidak boleh sama guru kita adalah adanya lilin. Kalau ini lilin, tiup lilin, itu adalah perbuatannya orang-orang kafir. Itu yang jangan dilakukan. Kenapa? Biasanya mereka ngidupin lilin, sebelum ditiup lilinnya berdoa. Kemudian ditiup, apa itu? Kita jangan pakai seperti itu. Makanya guru kita, anak-anak santri, kalau ngadain ulang tahun dirinya baca maulid, sedekah bagi makanan, itu bagus seperti itu. Mau buat rotinya ya tidak apa-apa, yang penting jangan dikasih lilin. Kalau dikasih lilin, nah ini yang khawatirnya termasuk bid'ah dolalah, karena menyerupai mereka. Dan mereka biasanya itu berdoa. Dan mohon maaf itu terus tujuannya apa itu? Orang dada umat Islam seperti Rasulullah juga tidak pakai seperti itu. Jadi jangan pakai itu lilin itu. Apalagi itu kalau ngelihat dari segi perbuatannya. Coba lihat, lilin kan asalnya mati, dihidupin. Habis itu dia sebelum dimatiin berdoa dulu, terus dimatiin loh. Kan sebenarnya seharusnya waktu lilin mati berdoa, ya Allah, terus dihidupin. Berarti hidup. Berarti apa? Terkabul. Ini sudah minta-minta dimatiin loh. Namanya seakan-akan padam sudah, tidak kabul doanya. Seakan-akan seperti itu. Menurut pikiran saya seperti itu. Makanya itu tidak baik. Jadi kalau untuk lilin jangan lakukan. Tapi sodako, makanan dan lain sebagainya, kumpul-kumpul baca maulid dan lain sebagainya, baca sholawat, baca Al-Quran, itu bagus. Itu syukuran namanya. Jadi sebenarnya ulang tahun itu syukuran. Syukuran apa? Diberi kesehatan jasmani, rohani, rezeki berlimpah dan seterusnya. Baik. Ya. Untuk menambah masalah lilin tadi, solusinya gimana kalau kita mendapat tunjangan ulang tahun? Apakah perlu pertanyaan? Ada lilinnya enggak itu? Karena sejauh yang saya kenal tadi yang membedakan antara lilin. Padahal kalau toh ada lilin, maaf ini yang sudah terjadi. Ada lilin juga. Kadang untuk membaca doa seperti yang sesuatu yang tidak terkumpul lagi. Tetapi pembahasan seperti mengatakan kalau ada lilin jangan menyerupai dan menjadi kita dilarang. Itu yang dikatakan oleh guru saya. Jadi lilin itu yang menyerupai mereka orang-orang non muslim. Jadi kalau bisa ya kita kasih tahu kawan kita yang mau mengadakan. Saya waktu itu pernah ngadain ulang tahun anak saya tanpa lilin. Tak taunya ada orang. Padahal dia mondok juga, ngomong apa, nyeletuk. Ngomong apa? Mana lilinnya? Saya senyum aja. Dia ngomong mana lilinnya? Enggak pakai lilin. Jadi kita baca maulid, berdiri, mahalul qiyam dan seterusnya. Jadi ya kalau kita melihat seperti itu, ya kalau bisa kita nasihati dengan cara lemah lembut, dengan hikmah, dengan yang paling terbaik lah. Usahakan kalau bisa mau ngadain ulang tahun, kalau bisa jangan tanpa adanya, karena itu menyerupai mereka orang-orang non muslim. Ya,
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Ini yang biasanya digunakan dalil untuk tradisi-tradisi yang khususnya itu dilakukan hanya oleh mereka orang-orang non muslim. Baik, kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang terus berada di dalam relnya Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relnya para aslafun as-salihun, ulama-ulama kita, tidak keluar dari jalur mereka, jalan mereka, karena jalan mereka lah yang akan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka di dunia dan juga di akhirat di dalam surga firdausnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah